Ada sebuah buku kuno yang diyakini mampu membuka gerbang menuju dunia kegelapan. Sebuah kitab yang katanya berisi petunjuk untuk berkomunikasi dan membuat kontak langsung dengan Lucifer. Inilah The Grand Grimoire, buku sihir hitam yang paling ditakuti sepanjang sejarah. The Grand Grimoire diyakini pertama kali ditulis pada abad ke-16 oleh seorang bernama Antonio Venetiana del Rabina. Namun, beberapa teori menyebutkan bahwa buku ini bukan hanya sekedar karya manusia, melainkan hasil bisikan iblis itu sendiri. Entah bagaimana, teks ini terus bertahan selama berabad-abad, berpindah tangan secara diam-diam di antara para okultis dan penyihir gelap. Berbeda dari grimoire lainnya, The Grand Grimoire bukan hanya memberikan petunjuk tentang sihir biasa. Buku ini memberikan instruksi terperinci tentang cara memanggil Lucifer, Beelzebub, dan Astaroth, serta membuat kontak dengan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, dalam ritual ini disebutkan bahwa perjanjian harus ditandatangani menggunakan darah pemanggil. Tinta biasa tidak akan cukup, karena kontrak ini mengikat jiwa manusia dengan dunia iblis selamanya. Di dalam buku ini juga terdapat instruksi tentang sebuah benda misterius bernama batong, sebuah alat yang disebut-sebut mampu mengendalikan iblis dan memaksa mereka untuk tunduk pada perintah manusia. Namun, legenda mengatakan bahwa menggunakan batong memiliki harga yang mengerikan. Mereka yang gagal menguasainya tidak akan selamat. Salah satu teori paling mengerikan tentang The Grand Grimoire adalah dugaan bahwa Gereja Katolik menyimpan salah satu versi aslinya dalam arsip rahasia Vatikan. Mengapa? Karena buku ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan beredar di tangan manusia. Beberapa orang percaya bahwa siapapun yang membaca teks asli buku ini akan mengalami gangguan mental, atau lebih buruk lagi, menjadi korban kerasukan yang tidak bisa disembuhkan. Dikatakan bahwa sekali seseorang mempraktikkan ritual dari The Grand Grimoire, tidak ada jalan kembali. Jika kontrak sudah dibuat, maka jiwa pemanggil sudah tidak lagi menjadi miliknya. Dan ketika waktunya tiba, iblis akan datang untuk menagih janji. Di video kali ini kita akan membahas apa isi dari buku The Grand Grimoire. Di ensiklopedia halaman tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. The Grand Grimoire, juga dikenal dengan Le Dragon Rouge, adalah salah satu teks okultisme paling terkenal dalam sejarah. Kitab ini diperkirakan ditulis antara abad ke-16 dan 18, tetapi ada klaim yang menyatakan bahwa teks aslinya mungkin lebih tua. Kitab ini pertama kali muncul dalam bentuk cetakan di abad ke-19, yang menunjukkan bahwa ia mungkin telah diedarkan dalam bentuk manuskrip sebelum itu. Beberapa pendiri mengaitkan teks ini dengan ilmu sihir Solomonik karena banyak kemiripan dengan The Laser Key of Solomon dan The 6 and 7 Book of Moses. Beberapa sumber menyebutkan bahwa The Grand Grimoire ditulis oleh seorang okultis bernama Honorius dari Thebes. Nama ini sering dikaitkan dengan berbagai teks sihir abad pertengahan, meskipun tidak ada bukti kuat bahwa ia benar-benar ada. Beberapa teori menyebutkan bahwa nama Honorius ini diambil dari Paus Honorius III yang diduga menulis sebuah buku sihir terkenal lainnya, The Sworn Book of Honorius. Namun ini masih menjadi perdebatan. Jika benar kitab ini berasal dari Thebes atau Mesir, mungkin ada pengaruh kuat dari tradisi magis Mesir kuno yang kemudian bercampur dengan ajaran Kabalah dan sihir Eropa. Grimoire ini juga memiliki kemiripan dengan teks sihir lainnya dari abad pertengahan dan Renaissance, terutama dalam metode pemanggilan roh dan perjanjian dengan entitas gaib. Beberapa kitab yang mirip dengannya adalah The Laser Key of Solomon, The 6 and 7 Book of Moses, dan Grimorium Verum.
Grimorium Verum itu kitab sihir yang juga dikaitkan dengan pemanggilan iblis dan pencarian kekayaan spiritual. Kesamaan ini menunjukkan bahwa The Grand Grimoire mungkin merupakan hasil kompilasi atau pengembangan dari tradisi sihir yang lebih tua. Pada abad ke-18 dan 19, berbagai versi The Grand Grimoire beredar di Prancis, Italia, dan beberapa bagian Eropa lainnya. Banyak di antaranya dicetak ulang oleh penerbit yang tertarik dengan okultisme, dan beberapa edisi dikatakan memiliki perubahan atau tambahan isi. Selama periode ini, Prancis menjadi pusat dari berbagai praktik okultisme, terutama dengan berkembangnya tradisi sihir kabalistik dan alkimia. The Grand Grimoire menjadi salah satu teks yang sering digunakan oleh para okultis untuk mencoba memanggil roh atau mencari kekayaan supranatural. Salah satu klaim paling terkenal tentang The Grand Grimoire adalah bahwa salinan asli kitab ini disimpan dalam arsip rahasia Vatikan. Beberapa sumber menyatakan bahwa Gereja Katolik memiliki teks ini karena dianggap terlalu berbahaya untuk diedarkan secara bebas. Gereja memiliki sejarah panjang dalam studi tentang iblis dan cara mengusirnya. Memiliki teks ini mungkin berguna untuk memahami strategi iblis. Dan jika benar kitab ini memiliki kekuatan yang nyata, maka menahannya dari publik bisa dianggap sebagai tindakan perlindungan. Namun sekali lagi, tidak ada bukti resmi yang menunjukkan keberadaan kitab ini di Vatikan, meskipun spekulasi terus berkembang. Banyak yang menganggap kitab ini sebagai bagian dari tradisi mitos yang dibuat oleh okultis abad pertengahan atau modern untuk menakut-nakuti atau menarik perhatian orang-orang yang tertarik dengan ilmu sihir. Namun bagi banyak praktisi okultisme, kitab ini masih dianggap sebagai teks yang memiliki kekuatan magis. Beberapa okultis mengklaim bahwa mereka telah mencoba ritual dalam kitab ini dan mengalami kejadian supranatural, seperti kehadiran makhluk gaib saat pemanggilan, suara bisikan yang muncul tanpa sumber yang jelas, juga mimpi buruk dan gangguan psikologis setelah melakukan ritual. The Grand Grimoire adalah salah satu teks okultisme paling terkenal yang berisi petunjuk mengenai pemanggilan iblis, perjanjian dengan roh jahat, serta berbagai alat dan metode sihir. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki tujuan tertentu dalam praktik ilmu hitam. Pada prolog dan pendahuluan, di bagian awal, The Grand Grimoire memberikan gambaran mengenai kekuatan sihir yang terdapat dalam kitab ini. Beberapa poin penting dalam bagian ini adalah peringatan bahwa teks ini mengandung pengetahuan berbahaya yang hanya boleh digunakan oleh mereka yang siap menghadapi konsekuensinya. Penjelasan bahwa ritual dalam kitab ini dapat memberikan kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan supranatural, tetapi juga beresiko tinggi. Selanjutnya ditekankan bahwa hanya mereka yang memiliki kehendak kuat dan disiplin yang dapat menguasai ilmu sihir dalam kitab ini. Selanjutnya ada cara memanggil Lucifer Provokel dan perjanjian dengan iblis. Bagian ini merupakan inti dari The Grand Grimoire, di mana dijelaskan cara melakukan ritual untuk memanggil Lucifer Provokel, sosok iblis yang dianggap sebagai kepala perbendaharaan Lucifer. Sebelum melakukan pemanggilan, seseorang harus menyediakan sebuah ruang suci atau lingkaran perlindungan untuk menghindari serangan dari entitas yang dipanggil. Menggunakan alat-alat magis seperti lilin hitam, dupa khusus, dan pedang sihir. Juga melaksanakan puasa dan meditasi sebelum ritual untuk memperkuat fokus mental dan spiritual. Langkah-langkah pemanggilan Lucifer Provokel adalah menggambar segitiga pemanggilan dengan simbol-simbol tertentu di dalamnya. Menulis nama iblis dan mantra pemanggilan dalam bahasa Latin atau Ibrani di atas perkamen khusus. Juga membaca mantra pemanggilannya. Setelah iblis muncul, seseorang harus menyatakan niat mereka, misalnya meminta kekayaan atau kekuatan. Untuk membuat perjanjian, seseorang harus menandatangani kontrak dengan darah mereka sendiri, yang dikenal sebagai pactum.
Isi kontrak dengan iblis biasanya berisi nama pemanggil dan janji kesetiaan kepada Lucifer, permintaan khusus seperti kekayaan, kekuatan, atau pengetahuan gaib, serta periode kontrak, biasanya beberapa tahun sebelum pemanggil harus membayar harga tertentu. Setelah kontrak ditandatangani, iblis akan memberikan harta, kekuatan, atau pengetahuan gaib sebagai imbalan. Namun jika pemanggil melanggar perjanjian, konsekuensinya bisa sangat mengerikan, termasuk kehilangan jiwa mereka. Di bagian selanjutnya ada alat-alat magis dan mantra pemanggilan. Bagian ini menjelaskan berbagai alat dan simbol yang diperlukan untuk melakukan ritual sihir dalam The Grand Grimoire. Yang pertama yaitu ada pedang sihir, digunakan untuk menggambar simbol perlindungan dan pengontrol roh yang dipanggil. Selanjutnya ada lilin hitam dan putih. Lilin hitam untuk memanggil iblis, sedangkan lilin putih untuk perlindungan. Ada juga dupa khusus, campuran rempah-rempah yang dibakar untuk memudahkan komunikasi dengan roh. Ada juga perkamen, digunakan untuk menulis mantra dan kontrak. Selanjutnya ada cincin sihir, dikenakan untuk memperkuat kekuatan spiritual si pemanggil. Di dalam kitab ini juga terdapat berbagai mantra untuk memanggil roh tertentu. Misalnya, mantra pemanggilan harta untuk menemukan harta tersembunyi yang dijaga oleh roh-roh penjaga. Ada juga mantra perlindungan untuk mencegah serangan dari roh jahat. Dan segel serta simbol sihir seperti segel Lucifer yang harus digambar dengan tinta khusus. Di bagian ketiga, berisi rahasia mendapatkan harta karun dan kekuatan magis. Bagian terakhir dari The Grand Grimoire membahas bagaimana seseorang bisa memperoleh harta karun supranatural melalui bantuan roh penjaga. Metodenya yaitu harus dilakukan di lokasi tertentu yang dianggap memiliki energi magis. Juga menggunakan peta atau petunjuk gaib yang diperoleh melalui komunikasi dengan roh. Melakukan ritual pemanggilan, di mana seseorang harus memohon izin kepada roh penjaga harta. Dan jika berhasil, pemanggil akan mendapatkan emas, permata, atau benda-benda magis yang dijaga oleh entitas gaib. Beberapa harta yang dijaga oleh roh seringkali memiliki kutukan, dan untuk menghindarinya, pemanggil harus melakukan ritual penyucian sebelum mengambil harta, menggunakan jimat perlindungan untuk mencegah gangguan roh jahat, serta menghormati perjanjian dengan roh yang menjaga harta tersebut. Sebagai salah satu grimoire paling terkenal dalam sejarah okkultisme, The Grand Grimoire tidak lepas dari kontroversi. Kitab ini tidak hanya dikaitkan dengan ilmu hitam dan perjanjian dengan iblis, tetapi juga dianggap sebagai teks yang terlalu berbahaya untuk beredar di masyarakat umum. Banyak klaim yang menyatakan bahwa kitab ini memiliki kekuatan supranatural, sementara yang lain percaya bahwa kitab ini hanyalah karya fiksi yang dirancang untuk menakut-nakuti atau memikat mereka yang tertarik pada dunia mistis. Banyak perdebatan terjadi mengenai apakah The Grand Grimoire benar-benar memiliki kekuatan supranatural atau hanya sekadar teks okkultisme yang ditulis sebagai bagian dari tradisi literatur esoterik. Beberapa okkultis percaya bahwa The Grand Grimoire adalah kitab asli yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk supranatural. Ritual-ritual di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan pemanggilan Lucifer, dikatakan telah dicoba oleh beberapa praktisi dan menghasilkan pengalaman yang aneh, seperti mendengar bisikan atau mengalami fenomena poltergeist. Kitab ini dianggap sebagai salah satu dari sedikit teks okkultisme yang dapat mengajarkan cara membuat perjanjian dengan iblis untuk memperoleh kekayaan dan kekuatan. Namun banyak juga sejarawan dan akademisi yang percaya bahwa The Grand Grimoire hanyalah karya literatur okkultisme abad ke-18 yang menggabungkan berbagai elemen dari teks sihir sebelumnya seperti The Lizard Key of Solomon dan Grimorium Verum. Karena kitab ini berhubungan dengan pemanggilan iblis dan perjanjian dengan roh jahat, banyak negara yang pernah mencoba menyensor atau melarangnya.
seperti di Prancis dan Italia. Di beberapa periode, kitab ini dianggap sebagai teks berbahaya dan dilarang beredar secara publik. Di Gereja Katolik, menganggap kitab ini sebagai bagian dari ajaran sesat dan memasukkannya ke dalam daftar teks yang harus dihindari. Sedangkan di zaman modern, meskipun tidak ada larangan resmi, banyak orang percaya bahwa mempraktikkan isi kitab ini bisa membawa konsekuensi yang buruk. Apakah ritual yang dilakukan berdasarkan buku The Grand Grimoire ini benar-benar berhasil? Sejauh ini tidak ada bukti ilmiah atau sejarah yang menunjukkan bahwa siapapun yang telah melakukan ritual ini benar-benar memperoleh kekayaan, kekuasaan, atau ilmu gaib. Beberapa alasan mengapa ritual ini dianggap tidak berfungsi adalah banyak orang yang mengaku melakukan ritual ini mengalami halusinasi atau pengalaman mistis yang bisa dijelaskan secara psikologis sebagai efek sugesti dan autosugesti. Tidak ada individu yang terbukti mendapatkan kekayaan luar biasa atau kekuatan supranatural setelah menggunakan kitab ini. Karena kitab ini kemungkinan besar merupakan gabungan dari beberapa teks sebelumnya, ritual di dalamnya mungkin hanya rekayasa tanpa dasar yang valid. Meskipun begitu, beberapa okultis tetap percaya bahwa ritual ini dapat bekerja jika dilakukan dengan benar oleh individu yang memiliki kemampuan dan keyakinan yang kuat. Beberapa komunitas esoterik dan okultis mengklaim bahwa mereka telah mencoba menggunakan The Grand Grimoire dan mengalami beberapa fenomena. Beberapa individu mengaku mengalami kontak dengan roh atau entitas gaib setelah melakukan ritual pemanggilan. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan keberuntungan atau kekayaan mendadak, meskipun ini bisa jadi kebetulan belaka. Dan sebagian praktisi melaporkan fenomena aneh seperti suara gaib, bayangan misterius, atau perubahan energi di sekitar mereka. Namun banyak juga yang mengalami mimpi buruk atau perasaan tidak nyaman setelah mencoba ritual. Beberapa melaporkan kesialan dan gangguan spiritual, seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan menurun, atau kejadian aneh yang menghantui mereka. Ada juga yang menyebutkan bahwa ritual ini tidak menghasilkan apa-apa, hanya membuang waktu dan tenaga saja. Kesaksian ini sangat subjektif dan sulit diverifikasi secara objektif. Banyak pengalaman ini yang bisa dijelaskan oleh efek psikologis dan ketakutan bawah sadar. Berdasarkan analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang konkret bahwa The Grand Grimoire benar-benar berfungsi secara supranatural. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah kitab ini bagian dari literatur okultisme yang berkembang pada abad ke-18 sebagai gabungan dari teks-teks sebelumnya. Ritual di dalamnya mungkin didasarkan pada praktik sihir kuno, tetapi tidak memiliki efektivitas nyata di dunia modern. Fenomena yang dialami oleh beberapa praktisi lebih berkaitan dengan efek psikologis dan ketakutan bawah sadar daripada efek supranatural yang sebenarnya. Namun, apakah kitab ini tetap berpengaruh? Tentu saja iya, terlepas dari apakah ia benar-benar berfungsi atau tidak. The Grand Grimoire tetap menjadi salah satu kitab sihir paling terkenal dan berpengaruh dalam dunia okultisme.